Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 169. Chapter 169, Kisah Yin Tianfan. Yin Tianfan sangat marah, tidak perlu mengejek saya. Saya dikeluarkan dan bahkan tidak lulus, jadi kenapa? Setidaknya saya mengandalkan kemampuan saya sendiri dan memimpin armada nanti. Saya belajar di sistem komando luar angkasa di Akademi Shrek selama beberapa tahun sebelum saya dikeluarkan karena beberapa keadaan khusus. Petik 2. Berbicara sampai saat ini, semburat penderitaan melintas di matanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun hati Yin Tianfan masih sakit setiap kali insiden ini diangkat. Ji Hongbin mengerutkan alisnya dan berkata, insiden itu bukan sepenuhnya salahmu. Meskipun kekuatan tempurmu tidak kuat, kamu sangat berbakat di sektor komando. Pada saat itu, kami semua mengira Anda masuk ke pelataran inti. Setelah Anda lulus dari sistem komando luar angkasa pelataran dalam, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi komandan armada federal. Yin Tianfan melambai padanya, berhenti, tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Itu sudah menjadi fakta sejak lama. Suanyu, karena kita berada di topik ini, saya akan memberitahu Anda mengapa saya dipecat sebelumnya sehingga Anda dapat menarik pelajaran darinya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia melirik Liu Feng dan Qian Lei dengan curiga. Untuk apa kalian berdua berdiri di sini? Kalian ingin mendengarkan cerita memalukan orang tua ini juga? Old Ji, mereka ada di tim Suanyu, bukankah mereka harus pergi latihan? Yin Tianfan berkata dengan kesal. Pandangan Ji Hongbin bergerak, kalian berdua ikuti aku. Liu Feng dan Qian Lei masih shock saat mereka dibawa pergi oleh Raja Iblis Agung. Di kantor, hanya tersisa Lan Suanyu dan Yin Tianfan. Ngomong-ngomong, aku masih sedikit tidak bisa menerima pemecatan itu, Yin Tianfan menghela nafas. Pada saat ini, Lan Suanyu merasa bahwa tuannya sudah agak tua. Tidak diragukan lagi bahwa ini akan menjadi masalah jika seseorang mencamkannya dalam hati. Ini jelas merupakan kenangan yang sangat tidak menyenangkan bagi Yin Tianfan. Saya telah berjuang dengan ini. Old Ji benar, saat itu aku bertekad masuk ke pelataran inti dan juga secara sadar cukup percaya diri. Seperti kata pepatah, kuda itu berlari dengan cepat tertiup angin musim semi. Ketika saya masih di Akademi Shrek, saya cukup bangga. Pada saat itu, saya masuk ke sistem komando luar angkasa Akademi Shrek dengan hasil yang luar biasa dan tidak seberat saya sekarang. Saya juga cukup tampan, ada banyak gadis di kelas yang tertarik padaku. Mereka cukup cantik dan memiliki sosok yang hebat. Jika bukan karena peraturan akademi untuk tidak jatuh cinta di bawah usia 18 tahun, Petik 2. Sudut mulut Lan Suanyu bergerak-gerak, dan dia berpikir, Tuan, apakah Anda keluar dari topik? Pada akhirnya, Yin Tianfan kembali ke topik, saya berlinang air mata ketika saya berpikir kembali sekarang. Saya tidak tahu bagaimana menghargainya ketika saya memilikinya dan hanya merasakan sakit setelah kehilangannya. Ketika saya pertama kali mendaftar di Shrek, di bawah pengajaran paling maju, saya membuat kemajuan luar biasa. Pada saat itu, bahkan gurunya berkata bahwa saya berbakat dalam perang luar angkasa dan pasti bisa menjadi komandan yang luar biasa di masa depan. Satu-satunya masalah adalah bahwa saya suka melakukan gerakan tak terduga dan meraih kemenangan melalui serangan mendadak. Saya perlu meningkatkan kemampuan bertarung langsung. Tapi saya tidak setuju, saya selalu merasa bahwa meraih kemenangan terbesar adalah yang terpenting dengan berusaha seminimal mungkin. Adapun apa taktiknya, itu tergantung pada medan perang. Jadi, pada saat itu, saya dikenal karena perintah saya yang licik dan beraneka ragam. Lan Suanyu secara naluriah mengangguk, bagaimana mungkin dia tidak bisa melihatnya. Pertama kali dia membiarkan muridnya mengemudikan simulator kapal perang luar angkasa, dia menembaki pantatnya dan menghancurkan plane muridnya, lalu mengklaim dengan cara yang dimuliakan bahwa itu untuk meningkatkan kesadaran Lan Suanyu. Yin Tianfan melanjutkan, setelah beberapa tahun belajar di sana, saya telah belajar banyak serangan mendadak dan taktik licik. Ada beberapa guru di akademi yang menghargai bakat saya di bidang ini, dan ada beberapa yang tidak. Tetapi saya tidak peduli, saya hanya berpikir bahwa selama saya melakukan pekerjaan dengan baik, saya harus berpegang pada apapun yang menurut saya benar. Saat itu, saya selalu merasa bahwa sebagian dari pelajaran guru tidak diperlukan dan bagaimanapun hasilnya adalah yang terpenting. Sampai saat itu, petik 2.
Pada titik ini, sedikit rasa sakit melintas di matanya. Itu adalah ujian akhir semester 6. Pada akhir ujian, saya akan berusia 18 tahun. Secara umum, orang pada usia ini akan memasuki akademi lanjutan. Tetapi di SREK, kami telah menyelesaikan semua kurikulum akademi lanjutan, dan langkah selanjutnya adalah melihat apakah seseorang dapat memasuki pelataran dalam atau tidak. Jika Anda tidak bisa masuk ke pelataran dalam, Anda masih bisa melanjutkan belajar di pelataran luar selama 4 tahun. Jika Anda masuk, saya tidak tahu berapa lama. Saya sudah mempersiapkan dan sangat yakin bahwa saya akan bisa menonjol di ujian akhir, kemudian ambil bagian dalam ujian pelataran dalam. Guru yang paling baik bagi saya mengatakan bahwa saya memiliki bakat dalam memimpin seluruh armada ruang angkasa dan pasti akan bersinar di masa depan. Oleh karena itu, saya sangat sombong pada waktu itu dan tidak mendengarkan bujukan orang lain. Masalah terbesar saya adalah saya tidak tahu bagaimana merefleksikan kekurangan saya. Setelah itu, ketika saya belajar bagaimana melakukannya, semuanya sudah terlambat. Petik 2. Ujian akhir itu ditetapkan sebagai pertarungan besar, dan semua siswa di sistem komando luar angkasa harus berpartisipasi. Kemudian, kami dipisahkan menjadi beberapa kelompok, ada 3 orang di setiap kelompok, dan masing-masing dari kami memiliki armada di bawah komando kami, membentuk armada gabungan. Kami kemudian akan berperang melawan kelompok lain. Hasil akhir ditentukan oleh operasi pertempuran. Saya sangat percaya diri, dan kedua rekan tim saya relatif lebih lemah. Ini sengaja diatur oleh guru, dengan harapan saya bisa lebih menunjukkan kemampuan saya dengan cara ini. Kemudian, tes dimulai dan semuanya berjalan cukup lancar di awal, tetapi kami segera menghadapi pengepungan. Ada siswa dari 3 tim yang membentuk koalisi dan mengepung kami. Mereka takut dengan kekuatan saya dan tidak ingin saya melakukannya terlalu baik, karena dengan begitu, mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk ke pelataran dalam. Seolah-olah aku peduli tentang ini. Saya segera bertarung dengan mereka secara langsung dan menerapkan satu taktik demi satu, menipu mereka dan membawa mereka ke segala macam penyergapan. Saya terus melemahkan armada gabungan mereka melalui gangguan, provokasi, dan sebagainya. Dan dalam prosesnya, rekan satu tim saya terus-menerus mengalami kerugian. Karena kendali armada mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan saya dan saya membutuhkan mereka untuk bertindak sebagai umpan, kedua rekan tim saya tidak keberatan sama sekali dan bekerja sama dengan saya. Akhirnya, ketiga kelompok siswa itu tidak dapat menahan taktik yang tak terhitung jumlahnya yang saya terapkan dan memilih untuk bernegosiasi dengan saya. Mereka berharap saya akan melepaskannya agar hasilnya tidak terlalu buruk. Mereka bahkan berjanji untuk melakukan perintah saya dan bekerja sama dengan saya untuk menangani siswa lainnya. Saya terlalu bangga pada saat itu. Kami berhasil membuat musuh kami, yang 3 kali lebih kuat dari satu kelompok kami, untuk menyerah. Perasaan itu memberi saya masalah psikologis. Saya merasa bahwa saya bisa mendapatkan tempat pertama dengan usaha saya sendiri dan tidak membutuhkannya sama sekali. Juga, ketika ketiga kelompok itu bergabung melawan saya sudah dipenuhi dengan kebencian terhadap mereka. Oleh karena itu, saya menyetujui persyaratan mereka. Tapi saat kami bersiap untuk aliansi, saya menyelinap serangan dan menghancurkan semua armada ketiga tim itu. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa rekan satu tim saya, yang telah mendukung saya sejak awal, tidak terlalu senang tentang ini. Mereka bertanya mengapa saya tidak menepati janji saya, dan saya memberitahu mereka bahwa tidak pernah ada terlalu banyak penipuan dalam perang. Kita tidak perlu berbelas kasihan sama sekali, hanya kekuatan yang akan membuktikan segalanya, dan kita harus menghancurkan musuh kita dengan sedikit usaha. Kedua rekan satu tim saya itu masih marah dan mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Saya bangga dan percaya diri saat itu. Saya selalu bisa tetap tenang dalam pertempuran, dan semua orang mengatakan bahwa saya licik seperti rubah. Namun kenyataannya, saya tidak mengindahkan nasihat orang, dan masalah tidak mengetahui bagaimana merefleksikan kekurangan saya benar-benar terungkap. Saya marah kepada mereka, yang membuat saya melakukan sesuatu yang saya sesali seumur hidup. Saya memerintahkan armada saya sendiri dan menghancurkan armada mereka. Saat mereka mengalihkan perhatian musuh dan bertindak sebagai umpan sebelumnya, mereka sudah menderita kerugian besar, jadi mereka jelas bukan tandinganku. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Petik 2. Setelah menghancurkan armada mereka, saya menyesalinya. Saya menyesal karena begitu gegabah tetapi saya juga merasa bahwa saya telah menunjukkan bakat hebat dalam bertarung, jadi bagaimana jika saya melakukan itu, ya. Petik 2. Lan Xuanyu terperangah ketika mendengar ini.
Meskipun dia selalu tahu bahwa temperamen tuannya cukup unik, dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Soul Land 4 Chapter 170. Chapter 170, hanya rutinitas. Yin Tianfan memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ujian telah usai, dan saya mendapat tempat pertama. Tidak diragukan lagi, tempat pertama. Tetapi pada saat yang sama, saya tidak pernah menyangka bahwa pengusiran akademi akan datang. Saat itu, saya sangat marah. Itu adalah medan perang simulasi. Meskipun apa yang saya lakukan salah, itu seharusnya tidak menyebabkan pengusiran. Silakan kunjungi di listnovel.com kami. Tetapi bahkan guru favorit saya menyebutkan bahwa mereka dapat menerima taktik licik serta penyergapan tiba-tiba. Namun ketidakmampuan untuk memaafkan sekutu bahkan menghancurkan sekutu akibat konflik sama sekali tidak diperbolehkan. Karena itu, saya tidak cocok menjadi komandan. Jika mereka benar-benar mengizinkan saya untuk memimpin armada, saya bahkan mungkin akan menghancurkan seluruh armada. Saya di masa lalu akan menjadi karir yang tidak bermoral dan bukan pahlawan. Jadi saya dipecat, membawa kengganan saya bersama saya. Itu juga menghapus semua kehormatan saya di Shrek. Akademi Shrek juga memberitahu federasi untuk melarang semua fakultas komando luar angkasa lanjutan akademi untuk pertempuran luar angkasa untuk terus belajar. Pada saat itu, saya merasa seolah-olah berjalan ke dalam selat yang putus asa. Periode itu adalah periode tergelap dalam hidup saya. Saya melayang dalam mimpi buruk saya selama 2 tahun penuh. Namun, peristiwa yang berdampak juga itulah yang paling menyentuh saya. Setelah semua kesedihan dan kemarahan, saya akhirnya mengerti beberapa hal. Setelah itu, saya mencari sekutu saya sejak saat itu dan dengan tulus meminta maaf kepada mereka. Saya tidak dapat kembali ke Shrek, tetapi saya tidak ingin tetap tidak dikenal. Jadi, saya memilih untuk masuk militer. Saya tidak memiliki sertifikat kelulusan dari akademi tingkat tinggi atau menengah. Jadi, saya hanya bisa mulai dari menjadi prajurit biasa. Saya menghabiskan 20 tahun untuk berpindah dari seorang prajurit biasa menjadi elit, sebelum berubah menjadi anggota kapal perang luar angkasa dan terus berpromosi. Akhirnya, saya dipromosikan menjadi kapten armada kecil dan berpangkat mayor jenderal. Tapi, semuanya berhenti di situ. Rekor buruk saya di Akademi Shrek akhirnya menyusul saya dan menghentikan saya di sana. Saya tidak lagi bisa dipromosikan tidak peduli seberapa keras saya berusaha. Setelah putus asa, saya datang ke sini. Saya selalu haus akan panggung yang lebih besar. Sayang sekali, kesalahan saya membuat saya kehilangan segalanya. Saya mencari ke dalam dan tahu bahwa saya memiliki kemampuan, gaya taktik pertarungan ruang angkasa saya sendiri. Tapi saya tidak pernah punya kesempatan untuk membawanya ke medan perang. Semua orang memberi saya nama Elusive Fox. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa saya adalah rubah yang sulit dicapai yang hatinya telah mati. Jadi, Suanyo, kamu harus ingat. Terlepas dari semua kelicikan dan taktik bengkok yang Anda pelajari dari saya, Anda harus berprinsip. Hanya dengan melakukan itu kamu bisa melangkah lebih jauh. Pada saat ini, wajah Yin Tianfan terlihat melankolis ketika dia mengingat masa lalunya. Itu adalah ingatan yang bisa menyebabkan orang lain merasakan sakit. Lan Suanyu menganggukkan kepalanya sedikit. Akademi Shrek telah mengoreksi kesalahanmu secara berlebihan, mereka seharusnya memberimu kesempatan. Yin Tianfan menghela napas. Dulu aku juga berpikir begitu. Tetapi setelah itu, saya perlahan-lahan menyadari. Mungkin memang ada masalah dengan karakter saya. Jika saya melanjutkan dengan karakter dan perilaku itu, saya khawatir saya akan menjadi begitu tidak terkendali sehingga saya akan melupakan diri saya sendiri. Jadi, saya sudah lama meletakkan kebencian saya pada akademi. Tetapi tidak lulus dari Akademi Shrek atau memasuki halaman dalamnya selalu menjadi penyesalan terbesar saya. Suanyu, sekarang Anda memiliki kesempatan untuk pindah ke Shrek. Apakah Anda bersedia untuk mewujudkan impian guru Anda dan bergabung dengan Fakultas Komando Luar Angkasa? Yin Tianfan memandang Lan Suanyu dengan sungguh-sungguh dengan tetesan air mata berkilauan samar yang melintas di matanya. Tanpa sadar, Lan Suanyu juga agak tergerak olehnya dan hendak menganggukkan kepalanya setuju. Bocah konyol, ini semua hanya rutinitas. Dan dia hanya menunggumu di akhir. Fakultas komen apa? Duniamu bukan hanya tentang lautan bintang tetapi lebih dari menjadi pahlawan yang tak terkalahkan. Sebuah suara keras mengganggu pikiran mereka saat Chi Hongbin masuk dengan ekspresi marah di wajahnya saat dia menatap Yin Tianfan. Kamu membujukku pergi hanya untuk memikat Suanyu di jalanmu dan setuju untuk bergabung dengan Fakultas Komando Pertempuran Ruang Angkasa.
Kamu benar-benar gendut, apakah kamu benar-benar tidak punya wajah? Apa pembicaraan tentang persaingan yang sehat? Di bawah mata terperangah Lan Xuanyu, Yin Tianfan mengusap hidungnya sendiri saat dia menjawab dengan malu. Apa yang saya katakan adalah kebenaran juga. Ji Hongbin tertawa. Kebenaran? Bagaimana Anda keluar dari tentara? Haruskah saya memberitahu Xuanyu? Akademi tepat pada awalnya untuk mengeluarkan Anda karena karakter Anda yang tidak bermoral. Sungai dan gunung mudah diubah, tetapi bukan karakter seseorang, tidak peduli seberapa baik Anda sekarang. Hidup sudah sangat sulit, Ji, ada beberapa hal yang tidak perlu diungkapkan. Baiklah, Xuanyu, kembali dulu untuk istirahat. Anda masih harus melanjutkan kompetisi. Ini adalah pilihan resmi di planet Heaven Luo kita. Tidak ada yang tahu tentang tes ini, jadi Anda harus bersiap dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik. Sambil mengatakan itu, Yin Tianfan sudah mendorong bahu Lan Xuanyu dan mendorongnya keluar ruangan. Lan Xuanyu tidak bodoh dan segera menyadari bahwa kata-kata guru Yin mungkin sedikit dilebih-lebihkan. Alasan emosinya terutama untuk mempengaruhi dia untuk bergabung dengan Fakultas Komando Luar Angkasa. Jika bukan karena pengalaman yang dia miliki di ruang angkasa yang sangat mengguncangnya, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang, hatinya agak berubah. Dia sendiri tidak yakin ke arah mana dia harus berkembang. Fokus dan energi seseorang terbatas, dan dia sendiri tahu itu dengan sangat baik. Jika dia memilih jurusan Space Command, atau dengan kata lain Interstellar Command, dia pasti akan lalai dalam kultivasi individualnya, terutama pada Misha dan Battle Armors. Benar-benar dilema. Tetapi dia selalu pandai meningkatkan harga dirinya dan dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Masih terlalu dini baginya untuk membicarakan hal-hal seperti itu dan seharusnya hanya mempertimbangkannya setelah mendapatkan tempat untuk masuk Akademi Shrek. Setelah kembali ke asrama, Mu Sentian datang dan memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk menarik hadiah. Pengundian hadiah akan terjadi di Soul World juga. Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng dibawa kembali ke kabin simulasi dengan kegembiraan muncul di hati mereka. Mu Sentian kemudian membawa mereka ke tempat latihan. Ling Yi sudah menunggu di sana dengan senyum di wajahnya. Saat melihatnya, Qian Lei segera menjadi sedikit putus asa. Awalnya, dialah yang memberinya harapan besar, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Senyum indahnya tidak lagi secantik di matanya. Selamat kepada kalian bertiga telah mendapatkan tempat pertama di kualifikasi dengan hasil yang sangat bagus. Selain itu, menurut apa yang saya ketahui di seluruh federasi, skor gabungan Anda juga harus berada di urutan pertama. Ini pencapaian yang luar biasa. Oh, biasanya, siswa dari Mother Planet-lah yang berada di antara yang terbaik dalam ujian. Kalian bertiga telah mendapatkan kehormatan yang sangat besar untuk Heaven Luo Planet. Ling Yi tersenyum dan berkata. Hati Mu Sentian bergetar saat mendengar berita itu. Pertama di seluruh federasi. Ling Yi mengangguk. Dia telah meneliti dan dengan cermat memeriksa rekaman ujian Lan Xuanyu dan timnya. Benar-benar suatu prestasi untuk mendapatkan tempat pertama di kualifikasi, sementara tempat kedua hanya dengan sekitar 1000 poin. Mereka telah mencapai lebih dari 20.000 poin. Hasilnya terkait erat dengan kekuatan gagah berani yang digambarkan oleh Emerald Demon Bird, tetapi pada saat yang sama, peluang yang diciptakan oleh Lan Xuanyu juga sama pentingnya. Faktanya, apa yang tidak disadari oleh Lan Xuanyu dan yang lainnya adalah menjadi yang pertama di seluruh federasi untuk kualifikasi sudah cukup untuk membantu mereka diterima lebih awal. Tetapi beberapa petinggi dari atas telah mengindikasikan bahwa mereka tertarik untuk menonton pertunjukan mereka berikutnya dan oleh karena itu, ini diam-diam ditekan. Mereka harus terus berpartisipasi. Sister Ling, apakah ada hadiah tambahan untuk menjadi yang pertama di seluruh federasi? Misalnya, mendapatkan putaran ekstra pada roda. Lan Xuanyu menatapnya dengan matanya yang indah dan besar dengan ekspresi antisipasi. Dia sangat tampan, menambahkan penampilannya yang lembut dan bersemangat, bahkan Ling Yi menjadi linglung saat dia menatapnya. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali dirinya saat dia berpikir dalam hati, bocah ini agak kuat. Dia secara pribadi telah menyaksikan penampilan Lan Xuanyu. Kepalanya yang dingin, keberanian, perhitungannya yang cermat, dan kemampuannya untuk bertindak tanpa ragu pada saat-saat genting patut dipuji. Lan Xuanyu itu benar-benar berbeda dari bocah lelaki yang bertingkah manis di depannya. Apa maksudnya itu? Itu berarti bocah itu bermuka dua. Berapa umur dia saja? Bagaimana dia diajarkan? Atau apakah dia terlahir seperti ini? Tidak, agar adil, kami memperlakukan semua orang dengan setara.
Kulit Ling Yi menjadi gelap saat dia dengan sengaja menatapnya. Lan Xuanyu, perlakukan semua orang sama. Tapi kami bisa mendapatkan hadiah karena menjadi juara pertama dengan sendirinya tidak adil bagi yang lain. Mengapa tidak memberi kami hasil imbang ekstra saja? Ling Yi mengomel. Lalu kamu bisa memilih untuk tidak menggambar, apakah itu adil untukmu? Lan Xuanyu segera menggelengkan kepalanya. Itu juga tidak benar. Jika planet lain mendapatkan lebih dulu, mereka pasti akan mengambil undian. Jika kita menolak ini, itu tidak adil bagi kita. Karena kita hanya bisa melakukannya sekali, biarlah. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan hasil imbang ekstra, dia tidak lagi mengomelinya. Ling Yi, baiklah, bersiaplah untuk menarik hadiahmu. Sambil mengatakan itu, tangan kanannya menekan udara tipis, memperlihatkan pintu yang terbuat dari cahaya merah jambu. Dia kemudian memberi isyarat agar ketiganya masuk. Soul Land 4 Chapter 171. Chapter 171 menggambar hadiah dari roda keberuntungan. Ketiganya berjalan melalui portal, dan ada semacam perasaan yang tidak biasa di sisi lain. Ada juga lingkaran cahaya merah muda yang memproyeksikan dari segala arah. Di atas kepala mereka ada ruang tak terbatas, dan di bawah kaki mereka ada dunia warna. Itu adalah roda yang sangat besar dan berputar cepat. Karena roda berputar terlalu cepat, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di bawah kaki mereka. Kalian sekarang dapat memutar kemudi sekali dan memilih tempat sendiri. Saat roda berhenti berputar, hadiah Anda akan muncul. Begitu kamu berhenti, kamu tidak boleh bergerak lagi, suara Ling Yi bergema. Roda keberuntungan sebenarnya bekerja seperti ini, ya. Lan Xuanyu bertanya, lalu bisakah kita bertiga berdiri di tempat yang sama? Tidak, hanya satu orang yang diperbolehkan di satu tempat, jawab Ling Yi. Hadiah macam apa yang ada di roda keberuntungan ini? Lan Xuanyu bertanya, apakah itu terkait dengan warna? Saya tidak tahu. Setelah kalian masuk, jangan berhenti berjalan. Jika Anda berhenti, itu berarti Anda telah memilih tempat Anda. Ini disebut roda keberuntungan, jadi jelas itu tergantung pada keberuntungan Anda. Pergilah kalau begitu. Saat Ling Yi melambai, lingkaran cahaya memutar mereka bertiga dan menjatuhkan mereka ke roda warna-warni. Jangan berhenti, kata Lan Xuanyu buru-buru. Meskipun sepertinya tidak masalah di mana mereka berhenti, lebih baik mengamati dulu sebelum memilih. Liu Feng dan Qian Lei secara alami mendengarkannya. Mereka bertiga mulai bergerak begitu mereka mendarat di roda keberuntungan dan melangkah maju. Roda di bawah kaki mereka aneh dan berwarna-warni, dan mereka tidak dapat melihat apa yang sebenarnya berputar. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan sedikit melepaskan kekuatan spiritual alam laut roh, merasakan perubahan di sekitarnya. Kekuatan spiritual dari alam yang lebih tinggi memungkinkan persepsinya menjadi lebih kuat. Pada saat ini, dia fokus dan persepsinya tentang sekelilingnya menjadi lebih kuat. Lan Xuanyu masih tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di bawah, tetapi dia secara kasar bisa merasakan ada aura yang berbeda. Beberapa aura sangat manis dan segar, dan ada juga yang ganas dan tidak menyenangkan. Ada juga beberapa yang memberi seseorang semacam rasa penolakan yang tak terlukiskan, beberapa tidak memiliki aura sama sekali. Bagaimana tepatnya kita harus memilih? Aura-aura itu terus berputar tanpa henti, yang berarti bahwa meskipun dia bisa mengetahui dengan apa auranya, dia tidak bisa benar-benar memilih yang tepat. Mereka benar-benar tidak memberi mereka kelonggaran, Dengan pemikiran ini, Lan Xuanyu menghela nafas tanpa daya dan berkata, Qian Lei, pilih tempat dulu. Baik, kegembiraan Qian Lei datang dari memilih hadiah. Karena mereka tidak tahu apa hadiahnya, maka itu tidak masalah lagi, dia langsung berhenti di mana dia berada. Sebuah cahaya berkedip dan lingkaran ungu muncul di bawah kakinya. Setelah itu, suara wanita yang menyenangkan bergema, peningkatan kultivasi semua cincin jiwa selama 500 tahun. Qian Lei terkejut, dan Lan Xuanyu serta Liu Feng juga tercengang. Kenaikan 500 tahun, hadiah ini cukup bagus. Lan Xuanyu memperhatikan Qian Lei saat dia berhenti. Dia menyadari bahwa apa yang pertama kali muncul di bawah kaki Qian Lei adalah aura segar yang dia rasakan barusan, dan aura ini masih 4 langkah jauhnya tepat sebelum Qian Lei berhenti. Aura segar meningkatkan jumlah tahun cincin jiwa. Promosi ini cukup bagus untuk Qian Lei. Tidak hanya menguntungkan kekuatan jiwa, tetapi juga akan memperkuat keterampilan jiwa. Kecepatan pemanggilannya akan lebih cepat, dan dia mungkin bisa memanggil monster jiwa yang lebih kuat. Selain itu, makhluk jiwa yang dia panggil mungkin bisa tinggal lebih lama.
Ini jelas merupakan hal yang baik untuk kualifikasi yang akan datang. Tapi yang paling penting, itu masih penilaian Lan Xuanyu tentang roda keberuntungan. Liu Feng, hentikan, kata Lan Xuanyu kepada Liu Feng. Baiklah, Liu Feng setuju dan berhenti di tengah jalan. Saat dia berhenti, Lan Xuanyu fokus dengan kuat dan merasakan perubahan pada roda. Roda itu tiba-tiba melaju lebih cepat, dan aura yang berjarak 7 langkah dari Liu Feng menjalar ke kakinya. Itu adalah aura yang tidak menyenangkan. Dibuat oleh pagoda jiwa, bagian dari tulang jiwa lengan kanan 2000 tahun, bersama dengan satu keterampilan jiwa. Tulang jiwa. Mendengar dua kata ini, mata mereka membelalak. Tidak mungkin ada hadiah yang lebih baik dari ini. Apa itu tulang jiwa? Untuk master jiwa, itu bahkan lebih penting daripada cincin jiwa, tetapi sangat sulit didapat. Di zaman kuno, tulang jiwa hanya akan muncul di makhluk jiwa. Ketika makhluk jiwa terbunuh dalam keadaan khusus tertentu, akan ada kemungkinan yang sangat kecil bahwa tulang jiwa akan muncul. Ada 6 jenis utama tulang jiwa, yaitu kepala, batang tubuh, lengan kiri, lengan kanan, tungkai kiri, dan tungkai kanan. Ini adalah 6 jenis utama tulang jiwa. Apa gunanya tulang jiwa? Tulang jiwa akan memberdayakan area manapun yang dimilikinya, dan itu juga datang dengan skill jiwa. Biasanya, master jiwa dapat memiliki 1 jiwa skill untuk setiap peningkatan dalam 10 level. Keterampilan dewa diperuntukkan bagi mereka yang memiliki 9 cincin ke atas. Dengan kata lain, jumlah keterampilan jiwa terbatas, 1 soul ring ke 1 soul skill. Tulang jiwa berbeda. Mereka adalah figuran dan tidak harus melalui kultivasi untuk mendapatkannya. Satu lagi, tulang jiwa tidak hanya berarti bahwa bagian tubuh tertentu akan ditingkatkan, tetapi itu juga berarti bahwa seseorang akan memiliki keterampilan lain. Ini sangat penting bagi seorang soul master. Di zaman kuno, tulang jiwa sangat langka. Juga, cincin jiwa akan hilang ketika master jiwa meninggal, tetapi tulang jiwa dapat diteruskan, membuatnya semakin berharga. Hanya dalam beberapa ribu tahun terakhir Pagoda Roh, salah satu organisasi terpenting di federasi, mulai mengembangkan tulang jiwa buatan manusia, memungkinkan tulang jiwa menjadi lebih populer. Namun, tulang jiwa buatan manusia menghabiskan banyak uang dalam proses pengembangan, sehingga dibutuhkan sejumlah besar uang untuk membeli tulang jiwa buatan manusia. Secara umum, master jiwa rata-rata tidak akan mampu membelinya. Federasi sering memberikan tulang jiwa buatan sebagai hadiah untuk soul master yang telah memberikan kontribusi yang signifikan. Roda keberuntungan ini sebenarnya berisi tulang jiwa di antara hadiahnya. Ini benar-benar tidak terduga. Meskipun kemampuan yang melekat pada lengan kanan tulang jiwa ini tidak diketahui, bersama dengan makhluk jiwa yang berhubungan dengannya, itu pasti hal yang baik. Kalaupun mereka menjualnya, mereka akan mendapat banyak uang. Liu Feng sangat bersemangat sehingga dia ingin melompat, tetapi dia tidak bisa terus bergerak setelah dia berhenti di jalurnya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebelum melanjutkan merasakan aura di bawah kakinya. Hadiah Qianlei berjarak 4 langkah sementara hadiah Liu Feng berjarak 7 langkah ketika mereka berhenti. Lalu aura apa yang akan mendarat di bawah kakinya saat dia berhenti? Dengan pikiran ini, dia terus berjalan sebentar, dan saat merasakan aura di bawah kakinya, dia berhenti. Saat dia berhenti, Lan Xuanyu merasa tubuhnya terserap ke dalam tanah. Tepat setelah itu, aura langsung menghampirinya dan terbang dengan sangat cepat. Ini adalah aura yang setidaknya berjarak 10 langkah. Tidak ada pola sama sekali untuk ini. Suara yang terdengar menyenangkan itu bergema sekali lagi, akses ke platform kenaikan roh elementer sekali. Setelah akhir kalimat diucapkan, ketiganya kembali ke samping Ling Yi dalam sekejap. Lan Xuanyu hanya tahu bahwa tempat dia berhenti barusan adalah tipe yang tidak memiliki aura. Platform Spirit Ascension, apa itu tadi? Ling Yi membawa mereka kembali dan tersenyum. Hadiahmu akan dikirim ke sekolahmu nanti. Lan Xuanyu, Anda dan Qianlei harus pergi ke Pagoda Jiwa untuk mengambil hadiah Anda. Namun, saya sarankan untuk mengumpulkan hadiah Anda setelah kualifikasi karena Spirit Ascension platform mungkin membutuhkan waktu lama. Jika Anda mengakhirinya dengan tergesa-gesa, Anda tidak akan mendapatkan hasil maksimal darinya. Petik 2. Setelah berbicara, Ling Yi menghilang. Soul Land 4 Chapter 172. Chapter 172, Hadiah. Apa itu platform kenaikan roh? Lan Xuanyu tidak tahu. Tetapi kecurigaannya dengan cepat diselesaikan oleh Mu Songtian. Mu Songtian langsung gembira setelah mendengar tentang hadiah mereka, apalagi 500 tahun Qianlei meningkat di semua cincin jiwanya,
hanya tulang jiwa Liu Feng yang berusia 2000 tahun saja sudah cukup untuk membuat rasa iri muncul di hatinya. Ada sangat sedikit tulang jiwa, dan dengan jumlah master jiwa yang sangat besar dari berbagai planet di Federasi, permintaan untuk tulang jiwa secara alami tinggi. Meskipun tulang jiwa 2000 tahun tidak terlalu kuat, manfaat dari tulang jiwa buatan manusia adalah tahun-tahunnya dapat ditingkatkan di masa depan. Mengikuti kemajuan dalam teknologi bimbingan jiwa, cincin jiwa dan tulang jiwa buatan manusia dapat ditingkatkan dalam hal tahun mereka, dan lokasi untuk meningkatkan jumlah tahun adalah hadiah Lan Xuanyu, platform kenaikan roh. Agar cincin jiwa dan tulang jiwa ditingkatkan di dalam platform kenaikan roh, prasyaratnya adalah harus membunuh binatang buas yang ditiru yang diproduksi di dalam dan menyerap energi sampai individu tersebut dibunuh oleh makhluk jiwa. Setiap kesempatan untuk memasuki Spirit Ascension platform sangat berharga dan dihargai dengan harga yang sangat mahal. Selanjutnya, jumlah slot yang dirilis oleh Spirit Ascension platform setiap tahun sangat terbatas. Jadi meskipun hadiah Lan Xuanyu tidak sebanding dengan hadiah Liu Feng, itu relatif bagus juga. Dengan sejumlah keberuntungan di dalam Spirit Ascension platform, jumlah tahun yang bisa dia peroleh sebagai hadiah bahkan mungkin melampaui hadiah Qianlei. Setelah mendengar penjelasannya, ketiganya secara alami menjadi bersemangat, meskipun Lan Xuanyu juga merasa khawatir. Alasan ketakutannya sederhana, cincin jiwanya berbeda dari yang lain, karena dia belum pernah bergabung dengan jiwa roh sebelumnya. Mereka muncul sendiri setelah menerobos. Tapi kenapa bisa begitu? Selanjutnya, setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya, kedua cincin jiwa menjadi kuning. Qianlei dan Liu Feng telah menanyainya tentang ini sebelumnya, dan satu-satunya jawaban adalah bahwa Soul Rings-nya mendekati cincin jiwa 100 tahun dan setelah mendapatkan cincin keduanya, mereka tampaknya telah menyentuh perubahan dan langsung berubah menjadi 100 tahun Soul Rings. Itu normal bagi anggota kelas junior elit untuk menggunakan cincin jiwa 100 tahun, jadi Qianlei dan Liu Feng tidak pernah bertanya lebih jauh. Setelah mendapatkan hadiah, mereka meninggalkan pot yang disimulasikan. Mu Xingtian membawa mereka langsung ke Yin Tianfan dan Ji Hongbin, dan melaporkan situasinya. Yin Tianfan menyipitkan matanya. Saya merasa kami harus merealokasi ketiga hadiah tersebut. Setelah mendapatkan tulang jiwa, kami akan memberikannya kepada orang yang paling cocok untuk itu. Apakah kalian keberatan dengan itu? Setelah mendengar ini, Liu Feng terkejut. Dia memandang Lan Xuanyu dan Qianlei sebelum menjawab tanpa ragu-ragu, saya tidak punya. Yin Tianfan lah yang tercengang saat melihat jawaban langsung Liu Feng. Itu normal untuk menjadi egois. Selain itu, akademi telah lama mengajarkan tentang tulang jiwa, jadi tidak mungkin bagi Liu Feng untuk tidak mengetahui tentang manfaat besar dari mendapatkan tulang jiwa. Tapi dia masih mau melanjutkan dengan kemungkinan menyerahkan tulang jiwa. Bagaimana mungkin Yin Tianfan tidak terkejut? Kau baik-baik saja dengan itu. Ji Hongbin sama-sama kaget. Liu Feng tertawa. Guruji, Wakil Presiden, saya benar-benar baik-baik saja. Tanpa teman saya, bagaimana kami bisa mendapatkan tempat pertama? Hadiah ini milik kita semua. Siapapun yang paling cocok untuk menggunakan tulang jiwa akan mengambilnya, dengan begitu kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Yin Tianfan menatapnya, tercengang. Kamu, nak, terlalu peka untuk usiamu. Liu Feng dan Qianlei saling memandang dan tertawa. Siapa yang mungkin tahu apa yang mereka alami di kualifikasi? Dibandingkan dengan tulang jiwa berusia 2000 tahun, Qianlei telah melepaskan kesempatan untuk masuk lebih awal ke Akademi Shrek. Bagaimana hadiahnya bisa menahan itu? Meskipun Qianlei merasakan sakitnya, dia memilih untuk menyerah. Liu Feng merasa bahwa Soul Bone yang dimenangkannya tidak seberapa dibandingkan dengan penerimaan awal di Akademi Shrek. Tidak perlu mengomentari Lan Xuanyu. Tanpa dia, mereka pasti sudah lama tersingkir dari kelas elit junior. Baik Liu Feng dan Qianlei ingat kata-kata bertekad Lan Xuanyu di akhir kualifikasi. Mereka juga mengerti bahwa mereka harus bergantung pada Lan Xuanyu untuk masuk ke Akademi Shrek. Kalau tidak mungkin hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Setelah berpikir dengan alasan seperti itu, menyerahkan sepotong tulang jiwa bukanlah apa-apa. Selanjutnya, mereka ingin melihat siapa yang cocok untuk tulang jiwa. Kalian semua adalah anak-anak yang baik. Ji Hongbin berseru dengan kepuasan. Nafas Yin Tianfan agak berat. Dia bertukar pandangan dengan Ji Hongbin sebelum berkata, kita, orang tua juga harus berjuang. Saya akan memberitahu Presiden. Kami telah mendapatkan kesempatan untuk memasuki platform Spirit Ascension. Ketika pemilihan planet Heaven Luo berakhir,
selama mereka dipilih dan masuk 10 besar, saya akan menggunakan identitas saya dan bangkrut untuk mendapatkan 2 slot lagi untuk mereka sehingga ketiganya dapat memasuki platform kenaikan roh untuk meningkatkan diri mereka sendiri ke alam berikutnya. Peningkatan Qianlei sebesar 500 tahun untuk Soul Wings-nya akan membuatnya mendekati 1000 tahun, memasuki platform Spirit Ascension 1 kali sudah cukup. Kami harus memastikan bahwa mereka lebih percaya diri untuk masuk ke Slack. Bagaimana menurut Anda? Ji Hongbin mengangguk. Mereka mendapatkan tempat pertama di seluruh federasi. Slack seharusnya bukan satu-satunya yang memberikan hadiah, Heaven Luo Academy kita juga seharusnya tidak pelit. Mereka sudah menjadi kebanggaan surga Luo. Kali ini, kita akan membiarkan orang-orang dari Limtian melihat bahwa meskipun kita surga Luo ada di belakang, kita masih bisa melampaui mereka. Kesempatan bagi mereka bertiga untuk memasuki Spirit Ascension Platform. Liu Feng tiba-tiba merasa seolah-olah pengunduran dirinya dari hadiah telah menuai penghargaan yang lebih baik. Untuk beberapa alasan, dia dan Qianlei memiliki firasat aneh bahwa menyerah pada hal-hal baik akan membawa keberuntungan yang lebih baik. Menyerah pada sesuatu sebenarnya sangat indah. Hadiahnya datang sore hari. Slot untuk memasuki Spirit Ascension Platform disediakan sebagai kartu, sementara peluang untuk meningkatkan Soul Wings hingga 500 tahun adalah kartu lain. Hanya tulang jiwa yang muncul sebelum Lan Xuanyu dan timnya. Yin Tianfan, Ji Hongbin, Mu Suntian, serta trio dari Dom 333 berdiri di dalam kantor Yin Tianfan saat mereka mengepung meja dan mengamati tulang jiwa. Seluruh tulang jiwa memancarkan warna perak samar dan menyerupai tulang lengan manusia, hanya dalam ukuran yang jauh lebih kecil. Cahaya dari dalam sangat tertutup, namun memiliki ketajaman yang samar-samar. Saat mendekat, semua orang bisa merasakan sedikit sakit di kulit mereka. Ada paragraf pengantar untuk Soul Bone juga. Tulang lengan kanan serigala bulan perak. Diekstrak dari tulang serigala bulan perak, itu disempurnakan melalui penyesuaian unik. Itu di ranah 2000 tahun, dan keterampilan jiwa tambahan yang muncul adalah Silver Edge. Silver Edge dapat digunakan melalui lengan kanan pengguna itu sendiri atau disematkan ke dalam suatu objek. Setelah dilakukan melalui benda luar, itu akan membentuk pisau bulan sabit perak 3 inci yang akan mengkonsumsi kekuatan jiwa. Petik 1. Yin Tianfan mengerutkan kening dan kemudian tertawa. Memiliki karakter yang baik benar-benar menguntungkan Anda. Apa milikmu tidak bisa lari? Liu Feng. Iya, Liu Feng segera melangkah maju. Tanpa ragu, lengan kanan tulang jiwa paling cocok secara alami untuknya. Silver Edge dapat disematkan ke dalam senjata dan secara alami digabungkan dengan Martial Soul. Itu bisa dengan sempurna berkoordinasi dengan tombak naga putihnya dan memperkuat serangan mematikannya. Potensi serangannya sangat dibatasi oleh jiwa bela dirinya, dan kecepatannya tidak dapat diandalkan, yang sangat mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Meskipun situasinya berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya, kekuatan serangan yang tidak mencukupi masih ada, dan dia membutuhkan dukungan Lan Xuanyu untuk melepaskan kekuatan yang kuat. Dengan lengan kanan serigala bulan perak, semuanya akan berubah. Tanpa ragu, tulang jiwa akan sangat meningkatkan potensi serangan dan kekuatannya. Yin Tianfan angkat bicara. Gabungkan dengan itu, kami akan melindungimu. Menggabungkan dengan 2000 tahun tulang jiwa akan sedikit sulit dengan kultivasi Anda saat ini, tapi untungnya, itu bukan tulang jiwa liar, tulang jiwa buatan manusia jauh lebih ramah. Seharusnya tidak ada masalah untuk menyelesaikannya, karena Old Ji akan melindungimu. Terima kasih, Wakil Presiden. Terima kasih, Guru Ji. Dia telah dengan sederhana menolak dan menyerah pada tulang jiwa, tetapi itu telah kembali padanya. Ini dengan tegas meningkatkan keyakinan Liu Feng bahwa merosot secara sederhana adalah suatu kebajikan dan akan meningkatkan keberuntungannya. Dia duduk bersila dan menangkap tulang jiwa, yang dilemparkan Yin Tianfan, tetapi dari sana, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia belum pernah bergabung dengan tulang jiwa sebelumnya.